nanti salaman ya berarti benar kan, kalau nggak tahu. Nggak, peluangnya nanti kan kalau rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya ngelihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini. Ya silakan datang ke Indonesia. Ya, Erik memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk merah putih, Anda saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua Umum, tidak main-main. Sudah dijamin oleh Erick Thohir. Jaminannya apa? Ya. Oleh Bapak Erick Thohir, pemain-pemain pencarian dalam naturalisasi untuk menguatkan timnas Indonesia, sama ada senior, bawah 23, bawah 20 ataupun bawah 17 tahun di Piala Dunia nanti. Jadi Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas Indonesia dengan mendatangkan Erick Thohir sambut kedatangan dua calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Erling Haaland dan Tisdalingga. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti mendung tipis. Namun, suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa berbeda dari biasanya. Puluhan kamera media sudah terpasang, ratusan supporter Garuda berkumpul, dan bendera merah putih berkibar di tangan mereka. Semua mata tertuju pada satu pintu kedatangan internasional. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya, dua nama besar dari Eropa yang belakangan ramai diperbincangkan akhirnya tiba di Indonesia. Mereka adalah Erling Haaland, striker Manchester City yang dikenal sebagai mesin gol, dan Tisdalingga, penyerang asal klub Ligue 1 Prancis yang selama ini tampil konsisten. Kehadiran keduanya disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah prosesi yang tak hanya bersifat simbolis, tetapi juga monumental bagi sepak bola Indonesia. Kedatangan Haaland dan Dallinga bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ini adalah hasil dari kerja panjang dan strategi matang yang dilakukan Erick Thohir bersama jajaran PSSI. Selama berbulan-bulan, komunikasi intensif dilakukan dengan keluarga, agen, dan klub masing-masing. Berbagai dokumen dipersiapkan, regulasi dipelajari, hingga akhirnya titik terang tiba, keduanya bersedia datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Bagi Erick, ini adalah lompatan besar. Setelah sukses membawa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Haye, kini PSSI melangkah lebih berani dengan menghadirkan bintang top Eropa sekelas Haaland serta pemain muda potensial seperti Dallinga. Tidak ada yang meragukan kualitas Erling Haaland. Di Premier League, ia adalah momok menakutkan bagi setiap bek lawan. Ketajamannya membuat Manchester City meraih banyak gelar, termasuk Liga Champions. Kini, bayangan dirinya mengenakan jersey Garuda menjadi kenyataan yang sedang diproses. Publik Indonesia jelas dibuat terkesima. Bagaimana mungkin sosok sebesar Haaland bisa menjadi bagian dari timnas Garuda? Tetapi disitulah keajaiban diplomasi sepak bola bekerja. Melalui darah keturunan yang mengalir di keluarganya, jalan itu terbuka. Bila proses ini selesai, timnas Indonesia bukan hanya memiliki striker kelas dunia, tetapi juga magnet global yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional. Di sisi lain, Tisdalingga mungkin belum sepopuler Haaland di panggung internasional. Namun, penyerang muda Belanda yang kini memperkuat Toulouse di Ligue 1 sudah menunjukkan potensinya. Catatan golnya konsisten, gaya mainnya energik, dan insting predatornya menjanjikan. Bagi Indonesia, Dallinga adalah investasi masa depan. Usianya yang relatif muda membuatnya bisa menjadi bagian penting timnas dalam jangka panjang. Jika Haaland membawa pengalaman dan mental juara, Dallinga memberi keseimbangan dengan semangat muda dan stamina prima. Erick Thohir memastikan penyambutan ini berlangsung dengan penuh simbol kebangsaan. Karpet merah digelar, bendera merah putih menghiasi ruangan, dan lagu nasional diputar sebagai tanda hormat. Begitu Haaland dan Dallinga melangkah ke area khusus, supporter menyambut dengan nyanyian Indonesia Raya versi stadion. Suasana itu membuat bulu kuduk merinding. Tak sedikit yang meneteskan air mata, menyadari bahwa mimpi melihat pemain kelas dunia tiba di tanah air kini benar-benar terjadi. Media sosial langsung penuh dengan kabar ini.
Foto-foto Haaland dan Dallinga mengenakan syal merah putih viral dalam hitungan menit. Tagar-tagar Haaland Garuda dan tagar Dallinga Indonesia menjadi trending. Para penggemar berdebat soal formasi ideal. Ada yang membayangkan Haaland berduet dengan Dallinga di lini depan, ada juga yang menyarankan formasi 3 penyerang dengan Marcelino Ferdinand sebagai pengatur serangan di belakang mereka. Apapun skemanya, kedatangan 2 penyerang ini jelas membuat optimisme melambung tinggi. Namun, di balik euforia, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Proses naturalisasi membutuhkan waktu, termasuk pengesahan hukum, persetujuan lembaga negara, hingga lampu hijau FIFA. Selain itu, adaptasi juga menjadi hal penting. Haaland dan Dallinga harus cepat menyatu dengan gaya permainan timnas Indonesia. Mereka perlu memahami karakter rekan setim, atmosfer sepak bola Asia, hingga ekspektasi publik yang sangat besar. Erick Thohir menyadari hal ini. Karena itu, sejak awal ia menekankan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar sensasi, tetapi juga bagian dari rencana serius untuk membangun tim yang solid. Semua langkah ini bermuara pada satu tujuan, putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, dan Korea Selatan. Tanpa amunisi tambahan, peluang Garuda tipis. Namun, dengan Haaland dan Dallinga, peta kekuatan bisa berubah drastis. Lini depan yang selama ini sering dikritik kini punya mesin gol yang menakutkan. Publik berharap debut mereka bisa segera terjadi di laga pembuka ronde 4. Stadion Gelora Bung Karno diprediksi akan penuh sesak, mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional. Kedatangan Haaland dan Dallinga bukan hanya berdampak pada timnas. Ada efek domino yang akan terasa. Daya tarik global, Indonesia akan menjadi pusat perhatian media internasional. Motivasi pemain lokal, bermain bersama bintang dunia akan mendorong pemain lokal meningkatkan kualitas. Dukungan sponsor, klub dan kompetisi domestik bisa mendapatkan peluang investasi lebih besar. Kebanggaan nasional, masyarakat akan merasa lebih bangga mendukung Garuda, karena kini diperkuat pemain dengan reputasi internasional. Hari itu, penyambutan di bandara menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya Erling Haaland dan Theis Dallinga, optimisme publik menggelora. Mereka bukan lagi sekadar rumor, melainkan sosok nyata yang sudah menapakkan kaki di tanah air. Erick Thohir, yang memimpin langsung penyambutan, sekali lagi menunjukkan komitmennya untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level tertinggi. Kini, semua mata tertuju pada proses naturalisasi berikutnya dan debut resmi keduanya. November nanti, saat ronde 4 dimulai, dunia akan melihat, Garuda datang dengan taring baru, siap mengejutkan raksasa Asia. Dan sejarah akan mencatat, semuanya berawal dari hari ketika Erick Thohir menyambut 2 calon naturalisasi terbesar sepanjang masa, Erling Haaland dan Theis Dallinga. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Di sebuah ruangan megah yang penuh nuansa merah putih, bendera Indonesia berkibar tegak di sisi kanan mimbar. Kursi-kursi pejabat tinggi negara terisi penuh,